file atau folder sebelumnya jika diperlukan atau jika mau. Nah, VESA sendiri ini sudah berhenti diupdate sejak tahun 2005, lebih tepatnya pada tanggal 27 Januari 2006. Nah, VESA ini sudah sangat jarang digunakan karena memiliki sangat banyak kekurangan sebagai sebuah source control modern yang harusnya udah banyak apa ya, fitur yang nggak ada untuk sebuah source control modern saat ini gitu. Nah, VSS ini udah diganti atau lebih sering diganti dengan VSMS 2010 atau Visual Studio Microsoft 2010. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Axel. Lalu dalam kelebihannya VS sendiri itu memiliki kelebihan. Yang pertama memiliki banyak platform dan pilihan IDE. Lalu pada masa itu karena untuk share file itu sangat susah, jadi kelebihan utamanya dia adalah dalam penyimpanan lokal masing-masing. Nah itu dia sendiri terintegrasi dengan Microsoft Visual Studio yang baru itu. Setelah itu tidak kehilangan kode. Jadi dalam waktu sebelum ada search lain itu biasa sendiri bisa terbilang cukup aman dan tidak takut kehilangan kode, jadi tidak bisa dihapus atau diambil itu. Nah itu administrasi yang mudah yang dalam kurung pendaftaran karena tidak apa, cukup seperti install dan lain-lainnya, tidak perlu hal yang banyak dan cukup mudah digunakan pada masanya karena biasa sendiri termasuk basic yang paling basic pada waktu itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu di Alfa. Selanjutnya untuk kekurangannya, yang pertama untuk distribusi tim, untuk performa akses jarak jauhnya itu cukup lambat. Lalu untuk keamanannya sebenarnya kurang aman karena memerlukan file sharing over internet, yang mana kalau membuka firewall ports dapat membahayakan keseluruhan LAN. Lalu hanya support Windows dan filenya itu rentan corruption. Terus untuk user interface-nya kurang modern dan tidak user friendly. Lalu untuk performanya apabila ada banyak kode itu bakal berjalan dengan lama, bakal lemot. Selanjutnya. Dan berikut adalah pengguna VSS pada masanya, yaitu ada Apple, kemudian Samsung, HP, kemudian Intel, dan lain-lain. Dan berbagai lainnya. Next. Selanjutnya akan diputarkan video pemakaian VSS. Mungkin untuk kepada teman-teman juga Pak Ruza bisa sedikit dikecilin suaranya, mungkin untuk ini soalnya suaranya agak besar Pak dan teman. You're so safe. Gak ada suaranya gitu. Gimana Pak? Kenapa? Tadi nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya ya Pak? Iya. Belum di share. Oh ya, saya lupa share sound. Ya, bentar Pak. Kalau nggak perlu share sound nggak apa-apa. Misalkan nggak butuh-butuh amat, nggak usah. Apa-apa. Oh ya, Ya. berarti ini juga ada teksnya, berarti nggak apa ya Pak? Iya. Saya lupa share sound. Select Visual Source Safe Admin from the program menu. Kayak gitu suara Pak. Apakah perlu dipakai suara apa enggak Pak? Soalnya suaranya kayak gitu suaranya Pak. Nggak perlu lah. Tak kira suaranya kayak gimana. Ternyata baca teks. Saya matiin aja gitu share soundnya. Select the administrative password. The password of the database will be there.
Ini diulang lagi dah Mas Afin. Introduction of the version Gimana, control Pak? systems. Ini tadi Version diulang control lagi systems videonya. are a category of software Keulang, tools Pak, tadi, that Pak. can be used Saya to sebenarnya mau create, agak store, majuin, nggak sengaja saya terganti slide, Pak. Oh alah gitu ya, supaya lagi Iya, kan. posisinya agak terlalu bawah buat nganuin videonya. Minimation aja. Minimize Ya, dulu. harus diganti dari PPT-nya ini. Langsung dari Canva-nya. Kan, Mungkin biar singkat langsung aja. Tadi pemakaiannya kan sudah sedikit keluar. Langsung aja next slide. We said our Simpulan. in it. So after creating our file, we Oh udah nggak ada. Oke, berikut adalah daftar pustaka. Langsung daftar pustaka, Pak. Ya kalau gitu kesimpulannya apa? VSS ini. kesimpulannya kalau dari yang kita diskusikan hari ini, sebenarnya VSS itu suatu source control yang cukup outdated sebenarnya dan juga banyak kekurangannya, terutama dibandingkan dengan source control sistem lainnya yang pada sekarang ini seperti GitHub dan lain-lainnya gitu. Jadi meskipun dia masih bisa dipakai, tetapi sangat banyak kekurangan yang cukup merugikan gitu dibandingkan CS lainnya. Gitu, Pak. Oke. Mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya? Software. Oh ya, untuk teman-teman apakah ada yang bertanya? Oke, kalau nggak ada lanjut ke kelompok 2. Terima kasih kelompok 1. Ya, sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan juga dalam melakukan presentasi kali ini, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin stop share, Pak. Saya izin share screen, Pak. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Ruza dan semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai subversion. Untuk anggotanya, ada saya sendiri, Muhammad Alfian Pratama, lalu Muhammad Hanif Sudibyo, lalu Muhammad Reza Erfit, Alfa Dani, dan Denis Arne. Untuk outline-nya seperti ini. Yang pertama ada pendahuluan, kedua kelebihan, kekurangan, cara pakai, dan perbedaan SVN dengan version control system yang lainnya. Yang pertama di pendahuluan, apa sih subversion itu? Nah, subversion adalah, atau biasa dikenal dengan SVN, adalah open source version control system yang dapat mengatur pengembangan perangkat lunak yang dilakukan oleh suatu kelompok pemrograman yang terpisah menjadi runut dan teratur. Subversion ini dibuat pada tahun 2000 oleh CollabNet Incorporation, dan hingga saat ini CollabNet masih memelihara proyek ini. Nah, untuk saat ini Subversion juga tersedia dalam versi Linux, Windows, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, macOS X, dan OS. Selanjutnya, Subversion ini juga sebenarnya dirancang khusus sebagai pendahulunya, yaitu CVS atau Concurrent Versioning System. Nah, proyek-proyek yang menggunakan Subversion ini saat ini yaitu yang pertama adalah Apache Software Foundation, KDE, GNOME, GCC, Python, Samba, Mono, MediaWiki, dan lain-lain. Nah, untuk sejarah singkatnya, kenapa sih CVS ini diganti oleh Subversion? Jadi pada awalnya itu pada tahun 2000 CollabNet itu mengetahui bahwa CVS ini banyak kekurangannya dan limitasinya. Jadi pada Februari tahun 2000 CollabNet ini menghubungi Carl Fogler dan yang merupakan salah satu author dari open source development di CVS. Nah, kebetulan saat itu juga Carl Fogler dengan temannya Jim Blandy sedang mengembangkan version sistem yang baru juga. Nah, singkat cerita, mereka ini memiliki kesamaan pada saat memakai CVS ini banyak kekurangannya. Di antaranya banyak bug lah dan lain sebagainya.
Nah, setelah itu, singkat cerita, mereka ini membuat subversion dan memanggil seluruh orang yang yang mengalami pengalaman buruk setelah pemakaian CVS ini. Nah, lalu tim asli ini menetapkan beberapa tujuan sederhana saja. Yang pertama itu mereka tidak ingin membuat terobosan baru dalam metodologi kontroversi. Mereka hanya ingin memperbaiki CVS. Lalu mereka memutuskan bahwa subversion akan cocok dengan fitur CVS dan mempertahankan model pengembangan yang sama. Nah, tetapi tidak menduplikasi kelemahan CVS yang paling jelas. Nah, lalu tujuannya tidak dirubah juga untuk menggayat lagi pengguna CVS yang memang mengalami hal buruk. Nah, lalu selama pengembangan itu kan mereka masih pakai CVS. Lalu setelah 14 bulan mereka memakai subversion sendiri untuk pengembangannya. Lalu pada tahun 2009, CollabNet ini bekerja sama dengan Apache Software. Hingga saat ini subversion ini mengubah namanya menjadi Apache Subversion. Selanjutnya adalah kelebihan dari subversion sendiri. Yang pertama, dia sudah mempunyai open source, artinya tidak gratis tapi terbuka untuk dikembangkan oleh orang lain. Yang kedua, sudah memiliki Apache lisensi. Kemudian yang kedua, ada forced collaboration. CVN itu terpusat, artinya setiap kali para pengembang membuat commit akan berkomitmen langsung ke server. Jadi memaksa para software engineering itu yang menggunakan CVN untuk mempertimbangkan perubahan antara satu sama lain software engineering, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar software engineering. Yang ketiga, ada setiap software engineering dapat memeriksa kemajuan semua branch atau cabang rekan software engineering lainnya. Yang keempat, checking out subdirectories. Dengan SVN, cukup mudah untuk check out hanya dari subdirectory. Selanjutnya ada SVN lebih cepat. SVN ini cepat dalam menynkronkan perbedaan antara apa yang kita miliki dengan apa yang ada di server. Kemudian ada user permission pada SVN memiliki sistem bawaan untuk akun penggunanya. Jadi terdapat norma untuk menyalin, menghapus, menambahkan, dan mengganti nama file dan folder. Kemudian yang terakhir, file biner dan teks disimpan dan dikelola dengan cara kompatibel. Selanjutnya yaitu kekurangan subversion. Yang pertama itu SVN tidak melacak timestamp ada revision, jadi setiap ada revision yang dilacak hanya sampai pada hari. Lalu selanjutnya itu bersifat centralized, jadi kolaborator perlu terlalu terkoneksi pada server central subversion itu untuk melakukan commit. Lalu selanjutnya itu lambat dalam pelacakan repository besar. Terlebih lagi untuk melihat semua history dari repository tersebut. Lalu fitur advance seperti pull request milik Git tidak disupport. Selanjutnya itu tidak memiliki fitur administrasi dan manajemen dalam repository. Jadi setiap user bisa melakukan edit pada sebuah repository tanpa sepengetahuan oleh user yang lain. Lalu kekurangan lainnya tidak kompatibel dengan normalisasi file name pada file system IFS Plus. Itu jika karakter file name mengandung karakter Unicode yang tidak dinormalisasikan. Lalu SVN ini beroperasi lebih cepat pada Linux, namun lebih lambat pada Windows, sehingga perlu adanya optimisasi pada platform. Lalu tidak ada alat third party untuk memvisualisasikan commit pada code base. Jadi untuk melihat perubahan yang dipropose oleh commit tersebut akan lebih susah. Lalu untuk operasi rename dianggap sebagai operasi copy dan remove. Namun version history pada tree masih melacak versi sebelumnya sebelum operasi copy dan remove itu dilakukan. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang cara pakainya. Next. Yang pertama tentunya kita harus menginstal dulu subversion-nya. Nah, ini ada cara penginstalannya, sudah saya cantumkan linknya seperti itu, karena nanti agak panjang juga. Kemudian setelah bisa diinstal, bisa kita import dulu data kita ke repository dengan komen yang ini, yang SVN import. Terus next. Nah, kemudian setelah kita import, kita bisa membuat modifikasi dari data proyek.
Nah, sebelum itu user harus membuat local copy dari versioner copy. Nah, salinan dari local copy tadi itu dinamakan working copy. Ini saya cantumkan juga komen untuk contoh untuk memodifikasi tadi, membuat working copy, dan lebih disarankan untuk tidak mengcopy semua proyek dalam repository karena lebih disarankan juga untuk fokus dalam salah satu branch yang ditekuni dan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian setelah itu bisa mengupdate repository-nya. Nah, setelah membuat local copy tadi, user akan membuat beberapa perubahan tentang data tersebut dan nantinya pasti akan diupdate di repository. Kemudian untuk mempublikasikan perubahan pada repository-nya bisa menggunakan ini komen SVN commit dan komennya sebagai berikut. Nah, tapi sebelum dipublikasikan, user harus dipastikan sudah mereview ulang hasil pekerjaannya dengan komen ini SVN status dan SVN div. Contohnya seperti di bawah itu. Next. Nah, terus bisa menambah file baru dan directory baru menggunakan perintah SVN add. Kalau kita nggak pakai perintah SVN add tersebut, maka nanti file yang ditambahkan dan directory nanti ditandai sebagai unversioned. Jadi kayak belum terlisensi seperti itu, belum terverifikasi. Kemudian kalau untuk memindah dan merubah nama file tadi, seperti yang sudah dijelaskan Hanif, itu bisa menggunakan komen SVN move. Dan kemudian untuk mengcopy file dan directory, dapat menggunakan komen yang ini, SVN copy. Untuk menghapus, menggunakan komen SVN delete. Dan yang untuk mengembalikan atau meng-reverse, misalnya ada perubahan yang salah di updatean terbaru, bisa menggunakan komen SVN reverse. Dan perlu diketahui kalau komen SVN reverse ini bersifat permanen. Jadi user diperingatkan untuk menggunakan SVN reverse dengan hati-hati. Kemudian untuk membuat branch dari repository utama dapat menggunakan komen sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan dari SVN terhadap control system dan versi sebelumnya yaitu CVS. Next. Nah, di sini kami menyajikan comparing antara Subversion dan CVS, yang mana tadi disebutkan bahwa Subversion itu merupakan pengganti daripada CVS. Sebenarnya kalau orang-orang ingin membuat proyek baru, bingung memilih antara CVS dan CVN yang mana yang ingin digunakan, satu-satunya alasan mereka untuk menggunakan CVS itu adalah karena mereka memasuki atau mengambil alih sistem lama dengan manajemen yang nggak ingin merubah status quo. Nah, kalau kita pengen membuat proyek baru, sebenarnya nggak mungkin logis untuk menyatakan bahwa CVS itu lebih baik daripada Subversion atau dikenal dengan nama SVN. Nah, di sini kami menyajikan comparing antara CVS dan SVN, yang mana banyak sekali keuntungan kita menggunakan Subversion daripada CVS. Di antaranya, SVN itu dapat memindahkan atau mengganti nama file atau directory dengan bersih, kemudian melakukan proses penyalinan dan perjalanan dengan murah, terus opsi jarak jauh yang lebih baik, kemudian untuk versi directory-nya juga, dan untuk kecepatannya itu SVN itu lebih cepat jika dibandingkan dengan SVS. Next. Kemudian di sini kami juga menyajikan perbandingan antara SVN dan Git, yang mana kita semua tahu bahwa Git itu nggak diragukan lagi, merupakan salah satu sistem kontrol yang paling populer dan banyak digunakan, yang tersedia, yang dirancang khusus untuk menangani segala sesuatu dari proyek kecil hingga besar gitu. Di sini tersedia perbedaannya bahwa Git itu sistem kontrol versi yang terdistribusi sumber terbuka yang digunakan untuk menyimpan dan memelihara perubahan dalam kode sumber dari waktu ke waktu dalam repositori lokal.
Sebenarnya SVN juga merupakan sistem kontroversi yang pada dasarnya digunakan untuk tujuan yang sama dengan pengecualian bahwa mereka menyimpan barang itu berbeda gitu. Nggak seperti Git, SVN itu menggunakan server terpusat untuk memelihara versi file saat ini dan sebelumnya, seperti kode sumber, dokumentasi, halaman web, dan lain-lain. Dan salah satu keuntungan besar yang dimiliki Git atas SVN itu adalah bahwa penggunaan Git dapat memiliki kontroversi tanpa khawatir tentang jaringan akses yang tidak mungkin dimiliki oleh SVN atau Subversion. Next. Dan ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai Subversion. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau saran atau yang lainnya. Oke, terima kasih kelompok 2. Mungkin kita skip aja dulu ya pertanyaannya, mungkin bisa dilanjutkan diskusinya di forum. Sekarang lanjut dulu ke kelompok 3. Baik Pak, saya izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Riza dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan membahas tentang version control system dari Mercurial dengan nama kelompok ada Maurizio Winata, ada Anora Nabila Masduki, Fikri Arif Abdillah, David Aristoteles, dan Najma Takia Alia. Berikut adalah pengembang dari Mercurial sendiri, yakni ada Olivia Makal dengan rilis pada tanggal 19 April 2005 dengan versi yang stabilnya rilis dengan versi 5.8.1 pada 6 Juli 2021 dengan link repositori yang akan dibagikan melalui chat Zoom. Selanjutnya, Mercurial merupakan yang didukung pada Microsoft Windows dengan sistem mirip Unix seperti FreeBSD, macOS, dan Linux yang dapat mengelola dan mengacak perubahan di seluruh proyek yang memiliki konsep Distributed Source Control Management Tools, di mana hal ini efisien dalam menangani proyek yang memiliki bermacam ukuran dan jenis yang dapat mendukung berbagai macam workflow dan siap melakukan cloning sebuah proyek dengan Mercurial. Seluruh riwayat Anda akan di-copy. Kemudian untuk kelebihan dari Mercurial, yang pertama, dapat menangani proyek dari berbagai ukuran dan jenis secara efisien. Jadi setiap cloningannya itu selalu menyimpan riwayat dari setiap proyek. Kemudian yang kedua, didukung oleh semua platform. Yang ketiga, Mercurial ini mudah dipelajari, terdapat petunjuk simpel supaya bisa langsung dipahami atau dengan hanya menekan tombol quick start. Kemudian yang keempat, kinerjanya ini sangat baik dan hanya membutuhkan repositori yang kecil. Dan yang terakhir, langsung bekerja secara otomatis saat percobaan pertama tanpa membutuhkan kemampuan yang khusus. Selanjutnya terdapat kekurangan dari Mercurial. Yang pertama, menggabungkan fitur dan secara fungsional bermasalah saat menggunakan ekstensi yang berbeda. Lalu, tidak dapat membedakan lokal dan remote head. Setelah itu, tidak dapat bolak-balik mengonversi repositori Mercurial ke Git, lalu kembali lagi tanpa kehilangan data. Dan yang keempat, perintah rollback hanya akan membatalkan commit terakhir. Jika ingin menggunakan lebih, maka harus menggunakan ekstensi tambahan. Nah, kemudian adalah alasan kenapa kita harus menggunakan Mercurial, khususnya bagi kita yang sering sekali menggunakan Python. Next. Nah, jadi pertama, menurut beberapa survei, pengembang Python itu lebih tertarik menggunakan Mercurial daripada version control system lainnya seperti Bazaar ataupun Git. Nah, kemudian Mercurial sendiri ditulis dengan menggunakan bahasa Python. Nah, yang ketiga yaitu Mercurial secara signifikan lebih cepat daripada si Bazaar, namun lebih lambat dari Git walaupun perbedaannya jauh lebih kecil. Baik, berikut akan kami tampilkan video terkait tentang Mercurial, mohon disimak.
Mercurial lets you jointly develop code with others. You can learn more at hedgeinit.com or hedgebook.redbean.com. Search on Google for Tortoise Hedgie, click on the first link, select Download, and download the right version for your platform. Install Tortoise Hedgie by accepting all of the default options. To create a shared repository, you can go to bitbucket.org and sign up for an account. Sign up with your username, password, and email ID. To create a new repository, go to Create New, type in the repository name, provide a description, and make sure that the repository is not selected as private. This creates a new repository at the URL indicated here. To make a copy of this repository on your machine, copy the link address, go to Windows Explorer, Tortoise Hedgie, clone, and paste the URL address at the location. You can select the directory into which you want to extract this. Once it's come onto your machine, you can create any new files here, like this text file for example. Call it whatever you want. Type in some text into the file and save it. With that, you can commit this repository onto your local version by clicking on Commit. You have to select the file and type in a comment in order to be able to commit the file. Once you've done that, it's on your local machine and version, but still not on the repository. So click on Synchronize and click Push to make sure that it actually goes into the repository. You'll have to type in your password to make sure that it's uploaded. Your changes have now been published online and anyone can view the repository with the changes that you've just published. To add other developers, go to the Admin tab and add the Bitbucket username of the person you want to collaborate with. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Baik, silakan dilanjutkan ke kelompok 4. Kelompok 4 siapa kelompok 4? Ya Pak, saya jangan share screen ya. Oh ya. Ya, jadi selamat sore teman-teman dan Pak Ruza. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang salah satu version control system, yaitu anggota kelompok kami ada saya, Reta Levi, lalu Bramastya, Komang, Kevin, dan Faisal. Selanjutnya ke introduction-nya. Jadi Monoton itu pertama kali dirilis pada 6 April 2003. Developer Monoton itu The Monoton Team, dan Monoton ini di-style release pada 4 Mei 2014 dan sampai sekarang masih aktif. Monoton ini merupakan distributed version control system yang gratis dan open source. Monoton ini bisa digunakan di Linux, Solaris, macOS X, Windows, dan Unix. Monoton sendiri itu terlisensi GNU GPL dan dikembangkan dengan bahasa pemrograman C++. Monoton ini menggunakan cryptographic hash function yang bernama SH1 ini untuk melacak revisi file dan RSA untuk client side-nya. Monoton ini mudah dipelajari karena set perintahnya itu mirip dengan CVS. Untuk keunggulannya, yang pertama, gratis. Ini merupakan freemium ya, berarti pengguna dapat menggunakan perangkat lunak tanpa membeli software. Yang kedua, mudah digunakan, untuk manajemennya mudah dan efisien. Hingga
pengguna dapat fokus pada hal yang penting. Terus yang ketiga, mendukung berbagai OS, dapat digunakan pada macOS, Windows, Linux, dan yang terakhir Solaris. Yang keempat, agregasi cukup peka terhadap riwayat, cabang ringan, tinjauan kode terintegrasi, dan pengujian terhadap pihak ketiga. Yang terakhir, server pribadi. Tidak ada server yang terpisah karena setiap klien monoton dapat bertindak sebagai server. Next. Untuk kelemahannya yang pertama, tidak bisa commit menggunakan proxy karena protokolnya non-HTTP, dan yang kedua, masalah terkait inisiasi pool. Next. Untuk fitur-fiturnya, yang nomor satu itu dukungan yang baik untuk internasionalisasi dan lokalisasi. Yang kedua itu desain portable diimplementasikan dalam C++. Yang ketiga, integrasi tinggi adalah tujuan utama desain. Yang keempat, monoton dapat mengimpor proyek CSV. Yang kelima, penandatanganan revisi menggunakan sertifikat RSA. Yang keenam, mudah dipelajari karena set perintah yang mirip dengan CSV. Terus yang ketujuh, sangat baik dalam percabangan. Yang ke-8, perawatan sangat rendah. Yang ke-9, menyediakan penyimpanan versi transaksional file. Yang ke-10, menggunakan protokol custom yang sangat efisien dan kuat yang disebut NetSign. Next. Yang kedua ini ada konsepnya. Ya. Nah, untuk konsepnya di monoton ini dalam versi file ini, jadi misal untuk mengubah sebuah file. Jadi kita mulai versi pertamanya, lalu merevisi file dan menyimpan. Nah, versi lama dari file itu akan disebut parent. Dan kalau membuat versi file yang terbaru nanti ada namanya child versionnya. Nah, salah satu cara untuk menyimpan beberapa versi filenya itu dengan copy file secara terpisah. Lalu monoton itu monoton version control systemnya akan menyimpan salinan dari file tersebut. Nah, apabila menyimpan seluruh perubahan file akan memenuhi memori, maka tiap ada perubahan file, maka hanya menyimpan deskripsi perubahan tiap versi file tersebut. Nah, deskripsi ini dinamakan delta yang berfungsi untuk mengembalikan file ke versi lama atau yang terbaru tersebut. Next. Version of tree-nya. Next lagi. Ya, selanjutnya history record. Seperti di Google History, monoton akan menyimpan berbagai perubahan yang akan dilakukan. Seperti perubahan yang dilakukan, memungkinkan monoton untuk mendeteksi bug atau data yang rusak sebelumnya, yang didapat dari riwayat perubahan dari sebelumnya. Next. Oh, udah selesai sampai sini saja. Pak, ada yang ingin ditanyakan? Sudah ini terakhir ini? Iya, Pak, sudah. Oh ya, oke. Kalau sudah, lanjut ke kelompok lainnya dulu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh di forum. Terima kasih, Pak. Ya, sudah, Mas. Selanjutnya kelompok bazar. Berapa ya? 1, 2, 5 ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang salah satu dari versi control system, yaitu Bazar. Untuk kelompok 5 sendiri beranggotakan Muhammad Farhan Wirakusuma, Muhammad Aulaya Betilah, Raffian Antariski, Greviandra, dan Nova Arfako.
Selanjutnya ada perbandingan dari Bazaar dengan salah satu version control paling terkenal yaitu Git. Kelebihan Bazaar dari Git salah satunya adalah untuk repositori model dari Bazaar sendiri ada dua, yaitu distributed dan client server, sementara Git hanya distributed. Untuk kelemahannya sendiri dapat dilihat bahwa commit time Bazaar dan size-nya itu lebih lama dan juga lebih besar. Lalu Bazaar juga tidak populer dan ini ada ketuker ya. Untuk stable release-nya ini kebalik. Jadi Git stable release terbarunya itu Agustus 2021, sementara Bazaar itu Februari 2016. Jadi tergolong outdated karena udah lama banget latest stable release-nya. Next. Selanjutnya pengaplikasian dan penggunaan Bazaar. Ya, terdapat 6 poin. Yang pertama itu GUI interface. Bazaar mempunyai platform GUI grafik user interface yang dapat digunakan oleh user. Dengan demikian, user tidak lagi harus menggunakan komen terminal. Yang kedua, well documented. Dokumentasi pada Bazaar sangat mudah untuk dipahami dan terdapat feature 5-minute tutorial yang disediakan oleh Bazaar. Yang ketiga, complete branch download. Pada saat user mengunduh suatu branch, Bazaar akan juga menyisihkan complete branch history, sehingga mempermudah user dalam move atau revert ke dalam versi sebelumnya secara offline. Next. Yang keempat itu ada support workflows, memungkinkan user untuk bekerja secara centralized dan distributed. Yang kelima ada excellent platform support, menyediakan excellent cross-platform dan performa baik pada 22.000 platform testing. Dan yang terakhir adalah handles naming conflicts, di mana Git dan Superversion menganggap suatu directory sebagai containers atau files, sedangkan Bazaar akan menganggapinya sebagai kelas objek, sehingga mempermudah user dalam mencari suatu directory karena nama kelas objek dimasukkan sebagai atribut. Mengenai coding dan selanjutnya seperti div dan commit akan diperjelas pada video di bagian akhir. Selanjutnya ada implementasi Bazaar. Yang pertama ada BZR UMI, itu berguna untuk memberikan identitas. BZR ini untuk merekam perubahan yang terjadi di directory atau untuk melakukan perintah memulai Bazaar. BZR add itu untuk penambahan directory baru atau file baru. BZR commit strip m itu untuk melakukan pencatatan sebuah perubahan. BZR div itu untuk melihat perubahan. BZR log itu untuk melihat log perubahan. BZR push itu untuk menyimpan tiap perubahan ke launchpad. Dan yang terakhir adalah BZR launchpad strip login username itu untuk login ke akun launchpad-nya sendiri. Selanjutnya adalah kelebihan Bazaar. Yang pertama itu Bazaar dapat digunakan di Windows, Ubuntu, Debian, Red Hat, Asus OS X, dan FreeBSD. Nah, Bazaar juga memiliki versi GUI yang dapat mempermudah penggunaan. Bazaar juga dapat bekerja secara offline dan mempunyai sistem any workflow dan gatekeeper workflow. Bazaar juga mempunyai fitur rename tracking, smart merging, dan kecepatan efisiensi penyimpan sangat tinggi. Nah, karena Bazaar ini termasuk ke dalam distributed PCS itu, maka salinan penuhnya itu terdapat di repository, di mana jika server mati, klien-klien yang ikut berkolaborasi itu dapat membackup file-file dan mengirimkannya lagi ke server. Dan yang terakhir adalah setiap commit merupakan backup dari keseluruhan data. Selanjutnya ini adalah kekurangan Bazaar. Bazaar itu cukup cepat untuk spektrum proyek yang besar saat mengerjakan working tree, namun dia itu cukup lama untuk histori yang besar, yaitu di atas 10.000 perubahan. Lalu Bazaar itu tidak terlalu terkenal dan memiliki update cycle yang lambat. Cycle yang version 2.6-nya itu rilis tahun 2013 bulan Agustus, sedangkan yang 2.7 itu bahkan Februari 2016 itu belum finish. Dan selanjutnya, Bazaar ini bukan sistem yang benar-benar didistribusikan seperti Git dan Mercurial. Hal ini membatasi kegunaan Bazaar di dunia open source, hidup cepat di mana forks terjadi dan batas-batas organisasi. Ini ada video tutorial Bazaar. Welcome to the ESL Labs BZR tutorial.
It should be noted that this tutorial is aimed at Windows users. Sorry, StarNix and Mac folks. You can probably still get something out of this anyway, it just won't be tailored to your development environment. After you've downloaded the Tortoise Bazaar installer and run it with all the default options checked, open a command window. Fastest way to open a command window in Windows is, if you got Launching installed, just pop up Launching, type in CMD, then hit enter. Alternatively, you can open the Run dialog box by pressing the Windows key and holding it and pressing down R, and then just type in CMD to the Run box and hit enter. Next, you're going to change directories to your desktop. First, you're going to introduce yourself to the BZR executable. Doing this makes sorting out who broke the build easier later. Type in BZR who am I, your name, and your email. And hit enter. Now if you type in BZR, who am I, and press enter, BZR should parrot your name and your email address back to you. Now create a directory named A on your desktop by typing mkdir A at the command prompt and press enter. Now change directories into A by typing cd A, enter. Launch Windows Explorer by typing in Explorer and the full stop and hit enter. Now you have open Windows Explorer to the new A directory. Create a new text file inside of A by right-clicking the Explorer window and saying New and Text Document. Name the file test.txt. Open the file in a text editor. Enter the following text verbatim. I've got a lovely bunch of coconuts. Save the file and close the text editor. You're now going to initialize a repository in the directory A. Type in BZR init and hit enter. Next, you're going to add the text file that you just created to the new repository. Type in BZR add. Now you want to commit your changes to the repository. Type Ini in videonya masih lama BZR atau commit gimana ini? -m and type in a message. Wah, kelamaan. Udah langsung skip aja. Kesimpulan. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih kelompok Bazar. Silakan lanjut kelompok selanjutnya. Kelompok TFS. Oh, iya Pak. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang tim foundation server atau yang biasa disingkat TFS. Ini di sini saya tidak sendiri, temani 3 rekan yaitu Fadila Wilistra Yuda, kemudian Melody Aurelia dan Tiur Mutia Warda Viani. Dan saya sendiri Angga Rianto Pratama. Ini salah penulisan. Oke. Nah, jadi TFS itu adalah salah satu version control system dengan centralized server milik Microsoft yang tidak hanya bisa melakukan source control management, tapi juga full application life cycle management. Artinya selain berfungsi untuk menyimpan source code, TFS itu juga dapat melakukan item tracking, project management tools, report and tools, untuk mengelola semua aspek proses pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi TFS ini itu sekarang itu namanya jadi Azure DevOps. Udah berubah, dan juga seperti GitHub juga udah tersedia plotnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya kelebihan dari TFS itu ini karena TFS menggunakan centralized server, kelebihannya itu ya TFS bisa menyimpan seluruh versi yang dikerjakan oleh setiap developer. Kemudian cocok untuk memudahkan komunikasi dalam tim kecil karena setiap member dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan main branch. Oke, selanjutnya mungkin. Selanjutnya full visibility, di mana setiap developer dapat melihat pengerjaan satu sama lain dari main branch dan project kode yang sudah sampai mana. Dan selanjutnya relatif mudah dipelajari karena ada centralized server, lebih sedikit hal yang perlu dipelajari, maka developer dapat lebih mudah untuk mempelajari TFS dengan centralized server dibandingkan dengan distribute server yang memiliki lebih banyak komponen yang perlu dipelajari. Nah, selanjutnya berikut ini kira-kira visualisasi dari centralized server. Lalu untuk dari kekurangan dari TFS sendiri, karena memang dia centralized server, maka ada single point risk yang dimana apabila server tersebut bermasalah atau ada kerusakan, maka ada kendala bahwa masing-masing tim developer atau member developer itu tidak bisa mengerjakan tugasnya, atau ada kemungkinan resiko bahwa apabila server tersebut rusak, maka server tersebut data-data yang dikerjakan hilang. Maka dari itu dibutuhkan backup dari backupan dari centralized server ini. Lalu akan terjadi bottleneck, khususnya pada tim yang skalanya besar karena terlalu banyak anggota developer yang menggunakan TFS centralized server, yang dimana trafficnya akan semakin lama semakin banyak. Maka dari itu TFS sebagai centralized server sangat disarankan untuk tim yang lebih sedikit jumlahnya. Lalu ada view stable moment yang dimana untuk tim developer apabila semakin banyak apabila semakin banyak developer yang menggunakan TFS, maka semakin banyak traffic yang masuk keluar masuk dari server tersebut dan semakin sedikit stable moment, sehingga apabila ingin untuk push changes diperlukan menemukan stable moment yang pas. Apabila memang tidak push changes dipaksakan pada saat unstable moment, maka ada kemungkinan bahwa changes-nya itu tidak akan masuk ke dalam server. Lanjut. Lalu untuk fitur unggulan dari TFS sendiri adalah Shelving TFS, yang dimana shelving adalah fitur yang dimana Anda dapat mengerjakan code yang masih work in progress tanpa mengaruhi official build, yang dimana pada saat Anda ingin mengerjakan sebuah fitur atau ingin mengerjakan sebuah code, Anda dapat mengerjakan code tersebut tanpa mempengaruhi official build. Lalu apabila Anda ingin menunda pekerjaan tersebut, Anda dapat melakukannya yaitu melalui shelving sebelum dimasukkan kepada official build. Lalu apabila dengan shelving juga dapat berguna apabila ingin mendelegasikan tugas pada saat Anda belum selesai membenarkan dari fitur baru tersebut atau kode baru tersebut. Dan juga kurang lebih shelving dapat menyimpan setiap perubahan pada saat sebelum pengerjaan code, yang dimana sangat unik pada centralized server, yang dimana apabila terdapat kesalahan sebelum Anda memasukkan kepada official build yang ada di centralized server, Anda dapat membantu kembali untuk mengecek code-code terakhir yang Anda melakukan kesalahan atau bug. Lanjut.
Oke, selanjutnya adalah cara penggunaan dari TFS itu sendiri. Biasanya TFS itu digunakan bersama dengan Microsoft Visual Studio. Nah, di bawah ini kalian menampilkan dua link YouTube. Yang satu adalah pengenalan TFS dan yang kedua adalah cara menghubungkan TFS dengan Microsoft Visual Studio. Untuk Angga mungkin bisa ditampilkan secara singkat videonya. Oke, jadi ini videonya. Today we're going to be looking at source control using Team Foundation Server and just going through some of the basic steps with interacting with a TFS server. Starting off with an empty instance of Visual Studio here, and the first thing I'm going to want to do is open up Team Explorer. And so now the Team Explorer is open. You can see all the different sections I have here. All the different links that are presented here on the home screen open up different panes right in the same tool window. I can also get to those through this drop-down menu by clicking on the header. And again, I can see the same list of sections here. There's also simple browser-like navigation with back, forward, and home buttons. So I can use those as I'm going into different panes here to navigate between them. The first thing I'm going to want to do when I'm starting to interact with the TFS server, I'm going to go to Source Control Explorer. And this is the main window for actually seeing what's available in the source control. And I can also add, get files from here, basically do anything I would want to do with the source control's file system. You can see here I actually have this mapped already to a local path. So I've set this up with my workspace that I have a local folder representing this location. This has been downloaded. So the latest version I can see here is not downloaded. So that is click and get latest version on this folder. And now I'm calling the server, and it's now pulled down that code, and the state here is changed to yes. And you can also see that this text turned into a link. So if I wanted to open up this folder, I could just click on that and it'll open up in Windows Explorer and I can interact with files directly from there. So now that I have a local copy of the code, I'm going to actually open up this project. So I'm going to find the solution file and just double click here and it'll open just like a normal solution. And if I go over to Solution Explorer now, I can see the copy of the code that was pulled down. So this is what someone else, so this is just a very simple WPF application. And the change that I'm going to be making today is just changing this text here that's going to display in this text block. And let's say I want to change this from Hello TFS to Hello Learning Line. So now I can see that I have a change in my file. Oke. Iya, Pak. Nah, ini yang terakhir. Ya, selanjutnya itu ada perbedaan dengan VCS lain. Nah, dari kami mencari-cari tadi, yang paling menonjol perbedaannya dengan Git. Ini ada dua yang kami cantumkan. Jadi kalau di TFS itu tidak ada cara sederhana untuk menyimpan status perubahan atau misalnya mau beralih ke status kode yang lain. Nah, sedangkan kok di Git itu caranya lebih sederhana, tinggal check out cabang yang berbeda tersebut. Lalu untuk TFS itu umumnya dijalankan di platform Windows sehingga jadi kelemahan karena tidak bersifat cross-platform seperti Git. Ya, mungkin berikut sekedar beberapa presentasi dari kami mengenai TFS. Sekian aja, Pak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan lanjut ke kelompok VSTS. Izin session, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Visual Studio Team Services. Next. Yang beranggotakan saya Sabrina, Giovanni, Nanda, dan Kotrotun Nida. Next. Apa itu VSTS, Visual Studio Team Services? Ekstensi arsitektur Visual Studio yang mencakup tim pengembangan. VSTS memiliki alat dan peran khusus untuk pengembang perangkat lunak, penguji, dan spesialis. VSTS merupakan alat untuk kolaborasi, pelaporan, pengembangan, dan pengukuran.
Fitur VSTS memiliki layanan pengujian load yang memungkinkan untuk mengakses infrastruktur Azure untuk menjalankan pengujian load dalam jumlah besar dengan penyiapan minimum paling sederhana yang diperlukan. Pengujian load merupakan suatu keharusan untuk menentukan apakah aplikasi Anda dapat bertahan dengan kondisi penggunaan dunia nyata. Dengan menggunakan fitur ini, pengembang perangkat lunak dapat menjawab pertanyaan seperti, manakah dari fitur aplikasi Anda yang digunakan oleh berapa persentase pengguna Anda, fitur mana yang harus Anda fokuskan, mana yang harus Anda tinggalkan. Pekerjaan yang membutuhkan VSTS. Yang pertama ada analisis, memasukkan item pekerjaan, serta dokumentasi dalam format HTML dengan gambar dan file lain yang menyertainya. Yang kedua, programmer, pengujian untuk unit terintegrasi, kontrol sumber, dan pembuatan otomatis. Yang ketiga, penguji, mengelola tes penerimaan dan memasukkan skrip tes menggunakan VSTS. Yang keempat, manajer proyek atau tim TI, memantau kemajuan tim, membagi proyek yang lebih besar menjadi iterasi yang lebih kecil, serta menjadwalkan item kerja dan menugaskan tugas anggota tim. Di sisi lain, anggota tim merasa lebih mudah untuk memperbarui kemajuan pada berbagai item pekerjaan. Oke, untuk selanjutnya kelebihan dari VSTS ini. Kelebihannya yang pertama, interface-nya sangat nyaman, ada kurva belajar yang sangat datar dan sepenuhnya terintegrasi dengan studio visual, sehingga pengguna dapat memilih strategi percabangan apapun yang disukai. Yang kedua, para pengguna mengatakan bahwa sangat jarang pada VSTS ini mereka sangat jarang mengalami bug atau downtime. Yang ketiga, layanan tim Visual Studio menyediakan UI dan fasilitas yang hebat untuk mengelola kemajuan proyek, di mana dapat memerhatikan dan memantau kemajuan proyek setiap hari. Dan yang terakhir, bahwa hampir semua menu dan icon memiliki fungsinya cukup jelas sejak awal, ditambah dengan adanya tutorial bagi para pengguna awal. Next. Untuk kelemahannya dari VSTS ini, yang pertama, jadi ini dari ulasan para pengguna ya. Yang pertama ada manajemen keamanan milik pengguna sedikit membingungkan, sehingga mereka kebingungan mencari siapa yang memiliki peran atas tanggung jawab manajemen keamanan penggunanya. Dan yang kedua terkait segala jenis pelaporan atau analisis, pengguna harus mengaitkannya dengan produk Microsoft lainnya, sehingga menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mengirim data ke beberapa platform pelaporan pihak ketiga. Next. Oke, untuk yang terakhir terkait kelebihan dan kelemahan, sini saya menambahkan pendapat dari Carlos Alberto Pedron, seorang spesialis pengembangan pada Arca International Group, sebuah perusahaan perbankan dengan sekian karyawan yang merupakan salah satu pengguna dari VSTS. Carlos memberikan opini penilaiannya. Yang pertama, kelebihan dari VSTS ini menurut dia, VSTS memungkinkan pengguna untuk memasukkan bahasa kode yang berbeda atau kode tertulis dalam pengkodean yang berbeda ke alur kerja tanpa mempengaruhi pengembangan yang berorientasi. Dan yang kedua, pengguna dapat membuat desain database sistem dengan cara yang terstandarisasi dengan benar dan sangat efisien. Dan menurut Carlos, yang terakhir, kelebihannya adalah pada sistem opsi debugging yang memungkinkan pengguna untuk memiliki kendali atas kode yang sedang dibuat. Untuk kelemahannya juga ada 3. Yang pertama, masalah yang tertunda adalah terkait lisensi dan Visual Studio memiliki sedikit opsi dan tidak memiliki semua fitur versi secara lengkap. Dan berikutnya, ukuran unduhan versi lengkap biasanya diunduhnya sangat memakan waktu yang cukup lama. Kemudian ada dalam hal menerapkan kerangka entitas, didapati ketidaknyamanan oleh para pengguna dalam pembuatan entitas tersebut. Next. Kemudian selanjutnya adalah untuk penggunaan VSTS. Di sini kami akan memberikan gambaran kasarnya dan tidak menjelaskan secara detail. Kami melampirkan beberapa screenshot dari penggunaan VSTS. Yang pertama yang perlu dilakukan tentunya adalah
membuat akun dan lalu kemudian login. Setelah login, kita akan masuk ke menu utama, dan jika kita ingin memulai sebuah proyek, kita bisa klik My First Project. Sama seperti VCS pada umumnya, Visual Studio Team Services juga bisa digunakan secara berkolaborasi. Pada dashboard ada menu Team Member, di mana kita bisa menginvite teman kita untuk mengerjakan sebuah proyek. Untuk menambah sebuah task dan juga link, kita bisa klik New, kemudian klik task. Next. Untuk melakukan user story ke task kita bisa klik related work, kemudian add link existing item. Kemudian yang perlu diperhatikan juga yaitu untuk mendevelop sebuah pekerjaan, kita juga perlu menginstal Visual Studio Code pada perangkat kita, karena keduanya akan saling terintegrasi. Next. Oke, selanjutnya ternyata setelah kami baca-baca lagi, ternyata ada evolusi di mana dari VSTS, yaitu Visual Studio Team Service ini, pada tanggal 10 September 2018 diumumkan oleh Jamie Cole, yaitu Direktur dari Program Manajemen, itu mengumumkan bahwa VSTS itu berganti menjadi Azure DevOps. Nah, gitu. Lalu selanjutnya, jadi layanan Azure DevOps ini menjangkau luasnya situs-situs pengembangan untuk membantu pengembang. DevOps ini merupakan singkatan dari dua kata sendiri, yaitu development dan operation, di mana kedua kata tersebut bermakna menggabungkan proses development atau pengembangan dari sebuah sistem atau aplikasi dengan operation atau operasional. Seperti yang disebutkan sebelumnya, DevOps adalah sebuah prinsip developer untuk mengkoordinasikan antar tim, yaitu tim development dengan tim operation dengan efektif dan efisien. Nah, di mana dia itu akan mengirimkan perangkat lunak lebih cepat dan dengan kualitas lebih tinggi. Tapi tadi setelah kami lihat YouTube-nya, sebenarnya Azure DevOps ini ya sama saja sebenarnya sama si VSTS tadi, cuma dia ditambahkan dengan fitur-fitur baru, dan perbedaan yang paling mencoloknya itu ada di slide berikutnya. Nah, bedanya kalau di VSTS dia itu satu aplikasi mencakup berbagai macam jenis. Sedangkan kalau di Azure DevOps ini dia memiliki pecahan-pecahan sendiri. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada 5 pecahan, yaitu Azure Pipelines, Azure Ports, Azure Artifacts, Azure Repos, Azure Test, dan Azure Test Plans. Nah, dia ini setiap aplikasi memiliki, setiap software memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau yang pipeline sendiri itu dia itu berfungsi untuk menggunakan berbagai bahasa, di mana platform ataupun code apapun, dan dia bisa dihubungkan ke GitHub atau repository Git dengan secara terus-menerus. Selanjutnya kalau yang boards itu merupakan peletakan kerja yang andal dengan Kanban boards, backlog, dashboard team, dan pelaporan khusus. Kalau yang artifacts itu Maven, NPM, dan NuGet dari sumber publik dan pribadi. Selanjutnya kalau yang repos itu repo pribadi dengan hotspot tanpa batas untuk proyek user. Di mana permintaannya itu kalau kolaboratif, manajemen file tingkat lanjut, dan banyak lagi fitur lainnya. Dan yang terakhir adalah test plans, di mana semua dalam satu solusi pengujian yang direncanakan dan eksplorasi. Nah, berdasarkan situs yang saya ambil, ternyata Azure DevOps ini memiliki rating yang cukup bagus, yaitu 8,8 dari 10 dengan berbagai macam review. Nah, tapi setelah saya simpulkan kelebihannya, si Azure DevOps ini dapat digunakan untuk semua platform, yaitu seperti Windows, sistem operasinya Windows, terus Windows Server, macOS, dan Ubuntu. Tentunya itu sudah lengkap untuk dapat membuat aplikasi di dalam berbagai platform, mulai dari desktop, code, hingga mobile. Selanjutnya adalah layanan gratis, di mana untuk proyek yang di-host di GitHub atau provider lain dengan fitur yang cukup lengkap pula. Dan yang terakhir adalah DevOps ini hadir untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan topik tertentu dengan otomasi kerja yang berulang. Namun tentunya kelebihan kan sebanding dengan kekurangan ya. Nah, setelah saya baca-baca lagi, ternyata dari kelebihan dari DevOps ini ternyata dia dapat menjadi kekurangan. Nah, salah satu karakteristik proses yang diperkenalkan dalam inisiatif DevOps itu kan kecepatan yang sangat cepat tadi kan, dengan umpan balik yang diminta dan perubahan respon yang dibuat.
Nah, meskipun hal ini dia disebut keunggulan, namun apabila tidak dikelola dengan baik, itu dapat menjadi salah satu kelemahan dari DevOps. Ini sering menghilangkan semua peluang untuk mempertimbangkan dengan cermat perubahan yang disarankan seperti yang dapat dilakukan semua orang sebelumnya. Ini akan memakan waktu bagi pengguna untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kecepatan ini. Gitu. Nah, dan yang selanjutnya adalah segmen terpenting dari siklus hidup DevOps ini kan untuk diotomatisasikan adalah umpan balik dari pengguna ke pengembang dan pengujian jaminan kualitas. Nah, sementara otomatisasi ini dapat menjadi hal yang baik untuk memastikan bahwa kecepatan operasi dapat mengikuti siklus umpan balik yang berkelanjutan di DevOps itu sendiri. Tapi dia itu memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan jika otomatisasi ini tidak diatur dengan benar dan dipantau. Jadi intinya dari kelebihan yang ada itu bisa jadi kekurangan kalau tidak dipantau dengan baik. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, penggunaan VSTS ini dapat dinilai mudah dan hasilnya juga sudah cukup baik. Namun, untuk tingkatan penggunaan lebih lanjut, tentunya pemilihan Azure itu lebih direkomendasikan melihat faktor kelengkapan fitur. Nah, dengan menggunakan Azure DevOps ini, maka kita tidak perlu mendownload satu aplikasi besar yang sangat berat. Kita dapat memilih software yang kita gunakan berdasarkan kebutuhan kita saja. Namun, hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dibuat, meninjau dari kekurangan dan kelebihan dan lain-lain. Mungkin itu untuk daftar pustakannya sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih. Berarti tadi TFS sama VSTS ini sekarang merger ya intinya, kayaknya jadi satu. Sepertinya iya, Pak. Di Azure DevOps. Dan Azure DevOps sepertinya nggak cuman memanage version control, tapi ada juga tipe-tipe lain yang mungkin kalian masih belum perlu mendalaminya dulu karena itu banyak istilah di bidang-bidang software engineering. Oke, selanjutnya ke Perforce Helix Core. Mungkin bisa dipercepat ya untuk kelompoknya Perforce Helix Core dan IBM Rational Clear Case. Ya, Pak. Izin share screen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu Perforce Helix Core. Dengan kelompok sebagai berikut. Helix Core adalah version control kelas perusahaan, jadi fokusnya itu untuk perusahaan. Walaupun sebenarnya bisa juga digunakan oleh indie developer yang digunakan untuk development yang lebih cepat dan lebih kolaboratif untuk tim di berbagai ukuran. Helix Core sebenarnya initial release-nya sudah ada pada tahun 1995, tapi stable release-nya ini yang baru-baru 9 Juni 2021. Dengan Helix Core ini kita bisa menggunakan tools-tools pilihan seperti Git dan Visual Studio. Kalau Git kita bisa menggunakan Helix for Git. Kalau Visual Studio kita bisa install plugin. Helix Core ini sudah digunakan di beberapa perusahaan-perusahaan besar di dunia. Salah satunya Pixar, Nvidia, Scania, PA, EA, Ubisoft, dan VMware. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah kegunaan dari Helix Core. Nah, Helix Core menyediakan satu sumber atau source untuk seluruh tim gitu. Kita dapat menyimpan code terus binary file, IP sama digital asset termasuk media di satu lokasi yang terpusat. Oke, selanjutnya Andris. Nah, oke. Jadi ini merupakan gambaran workflow-nya sih. Jadi ketika kita mengupdate suatu pekerjaan itu nanti yang tersimpan itu ada identifier, list of files, date, submitter, job, sama description-nya gitu. Selanjutnya Andris. Oke. Nah, di Helix Core juga memungkinkan buat
bekerja sama dengan developer lain gitu. Nah, ketika masing-masing developer itu mengerjakan code-nya masing-masing, itu nggak langsung mengubah code asalnya gitu, nggak langsung mengubah code base-nya gitu. Jadi bisa membuat salinannya gitu loh. Nanti bisa di accept atau bisa di merger gitu. Itu sih. Oke, selanjutnya. Kemudian untuk keuntungannya yaitu ada perforce streams adalah cara Helix Core ini untuk berkolaborasi dan untuk menyederhanakan penyiapan ruang kerja serta membantu memandu tim atau anggotanya. Kemudian developers dapat dengan mudah beralih antar aliran atau cabang dan mudah untuk melihat bagaimana perubahan yang disebarkan. Seperti halnya Git, saat mengirimkan perubahan ke cabang, masih bisa melihat riwayat editnya. Kemudian selain itu, skalabilitas Helix Core memungkinkan pengembang untuk mengirimkan daftar perubahan yang berpotensi besar, yang mempengaruhi banyak komponen dalam satu tindakan. Ini dapat secara signifikan mengurangi masalah dengan dependensi kode, dan juga berpotensi menjadi dependensi lintas repositori di Git. Selain itu, perubahan ini dapat dengan mudah dilacak dan dikelola. Next. Kemudian untuk perbedaan dengan yang lainnya itu di tipe VCS-nya itu sendiri, kalau si Perforce Helix Core ini tuh dia pakai centralized dan distribute. Kan kalau misalnya Git itu cuma distribute aja, atau supervision dan clear case itu misalnya pakai centralized aja, tapi kalau Perforce Helix Core ini tuh pakai keduanya. Kemudian untuk kemampuannya dia itu large repos dan large files. Maksudnya di sini adalah large repos itu Helix Core itu tuh dikenal juga kinerjanya tinggi gitu. Jadi nggak peduli seberapapun besar proyeknya, dia itu masih bisa digunakan. Kemudian untuk large files-nya sendiri itu maksudnya Helix Core itu tuh mampu menyimpan semua aset digital, termasuk file biner yang besar dan banyak gitu. Kemudian untuk proteksinya dia itu ada secure Valuable IP atau Helix Core ini tuh melindungi IP hingga ke file individual gitu. Jadi dalam yang kecil-kecil pun itu masih aman gitu. Next. Dari kelompok kami, maaf jika ada yang salah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok terakhir. IBM Channel Clear Case. Izin share screen, Pak. Ya. Ya, selamat sore semua. Kami dari kelompok 9 ingin kasihkan diskusi kami, yaitu mengenai IBM Rational Clear Case. Di sini ada saya, ada Lydia, ada Arfan, dan juga ada Faras. Langsung saja yang awali dengan sejarah Rational Clear Case. Clear Case itu dikembangkan oleh Atria Software dan pertama kali diliris pada tahun 1992 di Unix dan di Windows. Namun sebelum Clear Case liris, beberapa pengembang Atria telah mengerjakan sistem seperti tersebut yang disebut DSEE atau Domain Software Engineering Environment dari Apollo Computer. Lalu pada tahun 1989, Hewlett Packard membeli Apollo Computer. Karena hal tersebutlah para pengembang tersebut pergi untuk membentuk Atria. Lalu Atria kemudian bergabung dengan Pure Software untuk membentuk Pure Atria. Lalu perusahaan itulah diakuisisi oleh Rational Software dan lalu dibeli oleh IBM pada tahun 2003. Selanjutnya apa itu Rational Clear Case? IBM Rational Clear Case adalah perangkat lunak komputer yang mendukung Software Configuration Management atau disebut SCM dari kode sumber dan aset pengembangan perangkat lunak lainnya. Nah, FCC ini mengelola perubahan di seluruh siklus pengembangannya, dari desain hingga kode pengujiannya.
ClearCase juga mencakup kontrol revisi dan membentuk dasar untuk manajemen konfigurasi pada bisnis besar, menengah, dan mengakomodasi proyek dengan ratusan atau ribuan pengembang. Nah, berikut adalah tampilan dari IBM Rational ClearCase. Nah, di sini ada beberapa keunggulan dari Rational ClearCase. Yang pertama ialah control versioning, yaitu memungkinkan Anda menghapus versi sebelumnya dan membuat dan menghapus cabang, dan juga membuat daftar riwayat revisi dan membandingkan serta menggabungkan versi-versi yang telah dibuatnya. Yang kedua adalah work quickly and independently, yaitu menyediakan model pengembangan dan integrasi ruang kerja pribadi dan area integrasi publik. Yang selanjutnya itu ada 3 keunggulan lainnya, yaitu meet compliance requirement, yang berarti itu pada IBM ini termasuk dengan autentikasi pengguna dan juga jejak audit untuk membantu memenuhi persyaratan kepatuhan dan administrasinya. Yang keempat itu ada have confidence in versions, atau juga itu merupakan mengelola dan mengontrol, yaitu hampir semua artefak proyek sehingga dapat direpresentasikan sebagai konten digital. Dan yang terakhir ialah dalam control development activity, yaitu memungkinkan Anda mengontrol ruang kerja pribadi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Fitur pada IBM Rational ClearCase mendukung dalam parallel development support automate both shape management, design management, secure version management, variable management, dan flexible access virtually anytime and anywhere. Next. Rational ClearCase, yang pertama update cara dilakukan. Maksudnya yaitu ClearCase tidak berkembang banyak dalam beberapa tahun terakhir, dan itu membuat ClearCase tidak memiliki fitur-fitur yang memadai untuk menangani permasalahan di industri masa kini. Yang kedua, performa yang lambat akibat dari update yang jarang dilakukan. ClearCase kesulitan untuk menangani file dengan jumlah besar. Bahkan butuh waktu puluhan menit untuk sekedar melakukan penggabungan file. Yang ketiga, percabangan yang rumit. ClearCase tidak memiliki fitur untuk mengidentifikasi cabang mana yang perlu diperbaiki. Yang terakhir yaitu biaya yang menyiksa. Selain dari software-nya yang harus dibeli terlebih dahulu, ClearCase juga memasang harga apabila kita ingin sekedar menduplikat repository. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, saya akan menjelaskan beberapa hal yang akan didapat pada saat kita menggunakan ClearCase. Jadi pertama repository, jadi di ClearCase ini repositorinya namanya VOB. Kemudian ada branches juga kalau pada Git, di sini namanya streams. Terus ada beberapa view kalau di ClearCase yaitu dynamic dan snapshot. Nah, auto atau manual ini maksudnya auto savingnya aja. Kalau misalnya dynamic itu kalau kita view langsung disimpan secara langsung, itu real time. Kalau manual kita selesai kita mengedit baru di save gitu. Kemudian activities itu seperti status itu ada yang in progress, close, open gitu. Kemudian dari stream atau branch itu ada 2 jenis lagi, namanya integration streams dan development stream. Jadi integration stream ini kayak main code-nya itu isinya trunk of main code-nya, terus development stream-nya itu kayak child stream atau anak-anaknya gitu. Next. Untuk videonya skip aja Mas, kesimpulan aja langsung. Ya, selanjutnya ini bisa dilihat perbandingan antara Git dengan ClearCase. Git yang sebelah kiri, ClearCase yang sebelah kanan, terlihat Git menang total lah. Bisa dibandingkan dengan ClearCase. Next. Lalu ini juga perbandingannya ClearCase dengan Subversion. ClearCase yang sebelah kiri, Subversion yang kanan. Ini diambil dari data
ini ya, seperti toko online begitu. Dan ini review-reviewnya. Intinya Clearcase kalah dari dua platform tadi, Subversion dan Git. Next. Kesimpulannya, Clearcase memiliki fitur yang cukup cepat dan lengkap untuk digunakan dalam berbagai hal. Mengandalkan kemudahan dalam fitur-fiturnya membuat Clearcase dapat dipertimbangkan dalam urusan version control system. Akan tetapi, dengan berkembangnya zaman, Clearcase sedikit diragukan untuk dipakai. Mahalnya biaya serta pembaharuan yang lambat membuat software ini mulai ditinggalkan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk diskusinya dan presentasi dari hasil diskusi dari kamu masing-masing. Ya, intinya sebenarnya dari diskusi tadi adalah supaya kalian saling mengetahui jenis-jenis atau macam-macam version control system yang sudah pernah dibuat dan yang dikembangkan sampai sekarang ya. Dan mungkin dari beberapa presentasi yang tadi itu kalian juga bisa melihat kira-kira sekarang yang sedang top itu yang mana ya. Ada yang memang populer di kalangan indie developers, ada yang populer di kalangan perusahaan dan lainnya. Dan macam-macam alasan popularitas itu juga mempunyai keuntungan bagi masing-masing penggunanya gitu ya. Oke, minggu depan kita akan ketemu lagi dan minggu depan kita akan mulai belajar tentang Git serta salah satu perusahaan penyedia cloud repository GitHub. Ya, Git sama GitHub ini sebenarnya kedua perusahaan yang berbeda. Nah, minggu depan kita akan bahas itu semua dan juga ada praktek untuk membuat atau mencoba GitHub gitu. Oke, terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Jika ada pertanyaan ataupun diskusi lanjutan terkait macam-macam version control system tadi, itu bisa dilanjutkan di forum dan bisa meramaikan forum yang ada di Hebat gitu ya. Oke, saya tutup untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.